kesemutan bisa kita kategorikan menjadi kesemutan seluruh tangan dan kaki, atau kesemutan hanya pada daerah tertentu saja. Jika yang dialami adalah kesemutan pada kaki dan tangan, keduanya, kiri dan kanan, itu kita bisa anggap itu sebagai sebuah neuropati atau kelainan di ujung saraf, neuropati di perifer, ya, di tepi-tepinya. Penyebab dari kesemutan ini biasanya beraneka ragam juga, mulai dari kecapean, bisa, atau kurangnya vitamin, misalnya vitamin B, vitamin B12, B6, seperti itu bisa. Atau juga mungkin akibat penyakit-penyakit tertentu, misalnya diabetes. Diabetes ini paling sering membuat penyakit yang membuat seseorang mengalami kesemutan. Ya, jadi beberapa hal itu harus kita perhatikan dulu. Ya, apakah kurang istirahat, apa kurang makan, atau kurang nutrisi, atau kurang vitamin, atau memang ada penyakit-penyakit yang mendasari terjadinya neuropati ini atau kesemutan ini. Nah, selain itu, kesemutan apabila terjadi hanya pada satu lokasi saja, misalnya nih contoh, kesemutan hanya terjadi pada telapak tangan saja, terutama jempol, telunjuk, jari tengah, dan jari manis misalnya. Biasanya itu menunjukkan adanya suatu permasalahan pada saraf di pergelangan tangan. Seperti itu, yang terjepit. Ya. Apabila seseorang mengalami kesemutan, misalnya dari kaki, telapak kaki, hingga ke paha, hingga ke pinggang, mungkin itu menunjukkan adanya suatu penekanan saraf di daerah sekitar pinggang kamu. Ya. Atau apabila kamu mengalami kesemutan, misalnya dari bahu sampai ke lengan, sampai ke tangan, mungkin itu menunjukkan suatu gangguan pada persarafan di sekitar leher atau sekitar bahu yang terjepit, seperti itu. Jadi kesemutan yang terjadi seluruh badan itu biasanya berbeda dengan kesemutan yang terjadi pada daerah-daerah tertentu. Misalnya satu tempat saja, jadi beda gejalanya, maka akan beda juga penyebabnya, beda juga penata laksanaannya, ya. Jadi kesemutannya seperti apa, kesemutannya di mana, timbulnya kapan, itu sangat berpengaruh dengan penyebabnya dan juga pengobatannya, ya. Kalau seandainya penyebabnya adalah kecapean, ya sebenarnya kamu cukup istirahat aja. Apabila penyebabnya adalah defisiensi, misalnya kekurangan vitamin B, ya kamu cukup penuhi makanannya, penuhi asupan nutrisinya, atau kalau perlu pakai suplemen. Ya, kalau penyebabnya adalah diabetes, ya kendalikan gulanya. Seperti itu misalnya. Ya, jadi ada kesemutan juga yang timbul setelah seseorang mengalami misalnya stroke. Itu juga bisa mengakibatkan kesemutan, biasanya satu sisi, ya, satu sisi, disertai misalnya kelemahan atau tanda-tanda stroke lainnya. Nah, itu pengobatannya beda lagi. Kamu perlu berkonsultasi kepada ahli saraf kamu, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Uli, ya.